Jadi nanti saudara membentuk kelompok, itu satu kelompok bisa terdiri dari 7 atau 6 orang. Nanti saudara membuat satu proyek itu melakukan mini riset gitu ya di organisasi-organisasi, baik itu organisasi pemerintah atau bisa di organisasi swasta atau bahkan di organisasi kependidikan atau organisasi-organisasi kemahasiswaan. Jadi nanti 6 sampai 7 orang itu berkolaborasi untuk membuat satu laporan seperti itu, nanti membuat PowerPoint untuk dipresentasikan dan bersama-sama juga mempresentasikan hasil dari riset kecil-kecilan itu tadi. Jadi harapan saya itu akan bisa berlangsung baik gitu ya, artinya saudara bisa membuatnya dengan maksimal karena saya akan mengambil untuk penilaian proyek ini sebagai nilai UAS saudara. Meskipun ini dikerjakan secara kelompok, tapi saya penilaiannya itu berdasarkan individu ya saudara ya. Jadi nanti silahkan di akhir laporan saudara itu nanti dituliskan kontribusi tiap-tiap anggota kelompok di dalam laporan tersebut seperti itu. Meskipun nanti saya juga bisa mengamati ketika saudara presentasi, tapi di dalam laporan itu saudara juga harus jelaskan bagaimana sih kontribusi dari setiap nama-nama yang ada di kelompok itu. Misalnya nih Mbak Janat gitu, misalnya Mbak Janat mengumpulkan data, misalnya Mas Zaki menyusun bab 1, misalnya Mbak Marina menyusun bab 2, Mbak siapa lagi gitu menyusun bab 3 ya, misalnya Mbak Triska menyusun bab 3, kemudian Gatli menyusun bab 4, misalnya seperti itu. Jadi saya harap tidak hanya 1-2 orang yang mengerjakan, semuanya harus terlibat gitu di dalam penyelesaian proyek ini. Itu ya saudara, mohon izin saya ganti slide dulu ya. Ya, baik, untuk tujuan dari proyek ini yang pertama itu untuk menyediakan satu pengalaman belajar gitu ya untuk peserta didik di dalam menggali fenomena-fenomena perilaku organisasi yang ada di lapangan seperti itu. Jadi gini saudara, kalau kita hanya belajar di kelas gitu ya, mungkin saudara hanya mendengarkan penjelasan dari dosennya atau membaca sendiri seperti itu, kadang kan antara teori dan juga praktek itu pasti akan ada gap ya, akan ada celah seperti itu. Jadi tujuan dari proyek ini adalah supaya saudara itu tahu, saudara itu punya pengalaman belajar bagaimana sih sebenarnya keilmuan atau konsep-konsep dari perilaku organisasi ini diimplementasikan di sebuah organisasi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mengkonfirmasi kesesuaian implementasi perilaku organisasi dengan konsep dan juga teori. Jadi kalau di dalam perilaku yang kita berbasis keilmuan itu pasti kita berbicaranya tuh konsep-konsep atau enggak teori-teori gitu ya. Misalnya di dalam perilaku organisasi itu ada teori motivasi seperti itu. Kemudian teori-teori terkait dengan kepuasan kerja, kemudian komitmen organisasi dan lain sebagainya. Nah, apakah sudah ada kesesuaian sih antara teori dengan praktik yang ada di lapangan? Jadi kita bisa comparing gitu ya, membandingkan apakah selama ini apakah konsep-konsep atau teori-teori yang ada di buku itu diimplementasikan nggak sih di dalam praktik perilaku organisasi di dalam sebuah organisasi itu sendiri gitu. Oke, kemudian untuk instruksi dari proyek ini yang pertama kamu ya saudara gitu ya, saudara bisa memilih satu objek gitu ya, satu objek penelitian, bukan penelitian ya, satu objek observasi gitu ya, karena mungkin kalau penelitian tuh terlalu rumit gitu ya, jadi mungkin lebih ke satu objek observasi aja, bisa government office ya, kantor pemerintah, kemudian bisa kantor-kantor swasta gitu, kantor pemerintah saudara bisa ngambil tempatnya di kelurahan, di kecamatan, atau di dinas-dinas ya, ataupun di tempat-tempat yang based on government gitu ya, yang pemerintah, kantor-kantor pemerintah. Kemudian bisa juga di kantor-kantor swasta ya, kantor-kantor swasta seperti perbankan
perbankan atau di perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya gitu, atau di lembaga-lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, atau enggak di lembaga-lembaga pendidikan yang mereka punya struktur organisasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, student institution, ini kelembagaan kemahasiswaan yang ada di UNES misalnya. Saudara bisa ngambil tempat di lembaga-lembaga kemahasiswaan tuh kayaknya kan banyak ya. LKBSO tuh kayaknya kan banyak sekali ya, saudara. Saya nggak hafal karena saya nggak di kemahasiswaan. Jadi organisasi-organisasi kemahasiswaan itu bisa saudara jadikan satu objek juga untuk mengkaji terkait ini. Tapi harapan saya tidak semuanya menggunakan apa itu tadi, lembaga mahasiswa, tapi bisa diberagamkan gitu ya. Ada di kantor pemerintah, ada yang mungkin di perbankan, mungkin ada yang di perusahaan. Tapi Bu, misalnya ya, kalau untuk masuk ke perusahaan, ke perbankan, dan lembaga-lembaga pemerintah, misalnya seperti dinas-dinas, itu kan susah Bu, gitu kan. Harus ada perizinan gitu ya. Ya memang susah saudara, karena mereka kan harus izin dulu dan lain sebagainya. Coba kan saya yakin sih, pasti saudara kan di kelas ini ada yang orang tuanya kerja di dinas mana, atau ada yang orang tuanya tuh di kelurahan, ada yang orang tuanya di kecamatan, atau mungkin ada yang orangnya di Pora, atau di dinas sosial, atau di Snakertrans, atau apapun itu. Pilih aja lembaga yang di situ tuh ada saudara kita yang kerja di situ. Kayak misalnya orang tuanya lah, atau omnya, atau kakaknya, atau pakdenya, atau budenya, ya, atau kakek neneknya, seperti itu. Jadi nanti prosesnya itu akan mudah gitu ya saudara ya, ketika kita mau observasi, mau wawancara dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya orang tuanya ada yang guru, ya udah di sekolahan orang tuanya aja, atau kakaknya ada yang guru, atau omnya, budenya, bulenya, ya semuanya ya. Maksudnya yang masih kerabat seperti itu kan pasti akan bisa membantu gitu. Misalnya harus ada izin, ya nggak apa-apa, nanti saudara buat aja surat izin observasi seperti itu, nanti bisa ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah, nanti bisa saya tanda tangani seperti itu kalau memang membutuhkan perizinan. Tapi mungkin dipilih dulu yang sekiranya tuh perizinannya tuh nggak yang susah seperti itu ya saudara ya, gitu. Atau mungkin bisa juga itu tadi di LKBSO ya, nggak harus di FT, kan kita punya 8 fakultas ya lagi dan tersebar gitu ya di UNES. Jadi saudara bisa menganalisis di LKBSO yang lain gitu ya, di fakultas yang lain gitu. Kemudian yang kedua saudara harus merumuskan problem statement ya, rumusan masalah ya. Jadi problem statement di sini tuh pernyataan permasalahan atau rumusan masalahnya. Nanti seragam aja, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti untuk rumusan masalahnya itu langsung aja bagaimana ya topik ini di dalam organisasi. Misalnya nih saudara kebagian topiknya komunikasi organisasi gitu. Bagaimana implementasi komunikasi organisasi di misalnya organisasinya dinas pendidikan dan olahraga misalnya seperti itu. Jadi langsung aja how topic in organization yang kamu pilih yang mana gitu ya. Bagaimana misalnya kamu dapat topiknya motivasi, bagaimana implementasi pemberian motivasi di dalam organisasi ini, atau budaya organisasi ini bagaimana pengembangan budaya organisasi di organisasi ini seperti itu. Nah, kemudian saudara, ini kan sudah ada problem statement ya. Problem statement-nya tuh how topic in organization, bagaimana misalnya implementasi komunikasi organisasi di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Nah, cara menganalisisnya gimana? Cara menganalisisnya saudara dasarkan pada indikator dari
topik tersebut. Jadi indikator dari komunikasi organisasi. Apa aja sih indikator dari komunikasi organisasi? Tentunya ketika kita ingin menganalisis komunikasi organisasi itu pasti ada indikatornya. Yang pertama itu misalnya dari komunikasi top down, dari atas ke bawah itu seperti apa. Kemudian komunikasi bottom up-nya dari bawah ke atas tuh bagaimana. Kemudian komunikasi secara lateral atau horizontal antar bagian di dalam organisasi itu seperti apa. Apakah sudah efektif, bentuknya bagaimana. Itu kembangkan sendiri saudara. Ya. Jadi dikembangkan sendiri. Misalnya nih, indikator yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah, top down. Itu bentuknya gimana? Misalnya bentuknya pemberian perintah, kemudian pemberian wewenang, memberikan tugas, memberikan informasi, kemudian memberikan motivasi. Itu kan bagian dari komunikasi dari atas ke bawah, seperti itu. Kemudian saudara tanya, bagaimana prosesnya? Apakah ada SOP-nya dan lain sebagainya? Apakah sejauh ini sudah efektif komunikasi dari atas ke bawah atau yang kedua misalnya dari bawah ke atas? Bagaimana proses pemberian? Kalau dari bawah ke atas itu kan contohnya kayak memberikan kritik, kemudian memberikan saran, ya, menyampaikan keluhan, itu kan bentuk komunikasi yang bottom up, dari bawah ke atas. Nah, itu ditanya juga bentuknya misalnya seperti itu. Bagaimana prosedur penyampaian penyampaian keluhan, penyampaian kritik, penyampaian saran, apakah ada SOP-nya? Bagaimana selama ini penanganannya? Apakah sudah efektif? Apakah semua keluhan itu diakomodir oleh organisasi? Apakah semua kritik saran itu diterima dan lain sebagainya? Jadi untuk daftar pertanyaannya saudara bisa kembangkan sendiri gitu ya. Jadi dibuat yang mendalam gitu ya, jangan hanya seperti apa bentuknya, oh udah berhenti gitu. Tapi bentuknya seperti apa nih komunikasi dari bawah ke atas, misalnya Bapak Ibu mohon izin mau tanya, bentuknya seperti apa nih komunikasi dari bawah ke atas gitu. Misalnya ya kritik Mbak gitu. Apakah ada prosedur penyampaian kritik dari bawahan ke atasan gitu? Apakah selama ini kritik itu diterima? Apakah kritik itu bisa disampaikan secara terbuka atau melalui satu saluran dan lain sebagainya? Jadi itu bisa dikembangkan sendiri oleh saudara. Oke, ini saya ini ya saudara ya. Mohon izin dulu. Ini aja, guys. Ya, saudara bisa ketikkan di sini aja untuk mencari indikator yang benar gitu ya. Jadi nggak asal-asal menentukan indikator. Jadi indikator itu bisa didasarkan pada pendapat ahli atau teori. Ya, misalnya nih indikator tadi apa? Komunikasi ya. Jadi indikator komunikasi organisasi, saudara cari aja nih yang bab 2 kayak gini, yang repository itu pasti valid gitu ya, karena ini penelitian mahasiswa gitu. Coba kita kontrol F ya. Kita kontrol F di sini, indikator komunikasi, misalnya seperti itu. Nah, ini saudara ya, dimensi dan indikator komunikasi organisasi. Di sini menurut Pes dan Fowles ya tahun 2015 dia ya atau Pes dan Fowles ini menyatakan bahwa indikator komunikasi organisasi itu terdiri dari komunikasi ke bawah ya tadi. Nah, terus ada komunikasi ke atas. Kemudian ada komunikasi horizontal atau komunikasi lateral ya, kalau di bukunya Robin itu dia mengatakan komunikasi lateral, tapi kalau di buku-buku komunikasi yang lain dia mengatakan komunikasi horizontal. Sebenarnya ini maknanya sama aja, itu hanya padanan katanya saja. Jadi terserah kita menggunakan istilah yang mana ya berdasarkan tadi pendapat ahli ini tadi ya. Jadi saudara katakan bahwa indikator komunikasi yang dikemukakan oleh Pes dan ini menyatakan bla 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 gitu. Jadi nanti saudara menganalisisnya bagaimana implementasi komunikasi organisasi di satu dinas misalnya, itu yang dianalisis 3 poin ini tadi, indikatornya ada 3. Misalnya nih yang lain gitu ya, indikator apa ya, misalnya ya
apa ya, budaya organisasi gitu ya. Ini gimana sih? Ya, saudara cari aja yang bab 2 seperti ini ya, saudara ya. Harus download dulu ya. Ya, sini ya kita kontrol F aja, indikator. Nah, ini ada indikator budaya organisasi itu apa aja sih? Ada norma-norma, kemudian ada nilai, ya nilai itu ada nilai dominan, ya. Kemudian ada nilai instrumental ya, tergantung menurutnya siapa. Kalau ini kan menurut Umi, kalau menurut Umi berarti norma nilai dominan gitu. Kalau di bukunya Robin kan ada norma, nanti nilai itu nilai, ada nilai instrumental, ada nilai apalagi seperti itu. Tergantung ininya saudara. Jadi saudara ambil teorinya siapa, kalau ini dari Umi, dia terdiri dari beberapa indikator. Nanti saudara menganalisisnya dari indikator-indikator ini, norma, kemudian bagaimana nilai dominannya, ya. Dipahami dulu, norma adalah sebuah aturan yang tidak tertulis yang diterima anggota organisasi gitu. Saudara misalnya nih tanya dulu, Bu, di sini ada nggak norma-norma yang berlaku seperti itu? Kemudian bagaimana proses menginternalisasikan norma-norma itu di dalam diri pegawai itu bagaimana prosesnya, misalnya seperti itu. Jadi dikembangkan sendiri nanti untuk pertanyaan-pertanyaan wawancaranya gitu, saudara. Sampai di sini cukup dipahami atau masih ada yang bingung nggak, saudara? Halo? Paham, Ibu. Oh ya, paham ya. Bu. Ya, oke. Berarti sampai kita menentukan indikator itu sudah paham ya. Nanti tinggal cari aja di Google. Kalau bisa tadi yang ada bab 2-nya gitu, nanti kan bisa saudara gunakan kajian-kajian teorinya itu ketika menyusun bab 2. Oke, kemudian untuk pembagian topiknya ada 6 kelompok gitu ya. Untuk kelompok 1 nanti bahasnya terkait dengan motivasi, kelompok 2 terkait dengan leadership ya, kepemimpinan, kemudian kelompok 3 terkait dengan komunikasi organisasi, kemudian kelompok 4 terkait dengan manajemen konflik di dalam organisasi, kemudian kelompok 5 terkait dengan budaya organisasi, dan kelompok terakhir atau kelompok 6 terkait dengan perubahan organisasi. Jadi ada 6 topik yang harus dibahas oleh 6 kelompok di tiap-tiap kelas. Ya, di sini kan ada 3 kelas nih, jadi nanti per kelasnya aja gitu ya. Yang penting saudara paham gitu untuk topik-topiknya. Nanti silahkan dibagi sendiri. Kemudian untuk penulisan laporan, di sini jelas ya saudara ya, tulis laporan di dalam format Word, kemudian font size 12, spasi 1,5, marginnya 4433, papernya A4 seperti itu. Kemudian untuk laporannya terdiri dari 5 bab, saudara. Bab yang pertama itu background, mohon maaf. Ya, background atau latar belakang, ini nanti di dalam latar belakang itu nanti saudara berbicara pentingnya komunikasi organisasi. Jadi kalau misalnya tadi topiknya komunikasi organisasi, kalau motivasi ya motivasi, kalau perubahan organisasi ya perubahan organisasi, kalau manajemen konflik ya terkait dengan manajemen konflik. Jadi saudara di bab 1 bahas itu dulu aja ya. Jadi pentingnya perubahan di dalam organisasi itu menurut ini adalah bla 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 bla. Misalnya organisasi adalah sebuah misalnya nih, perusahaan adalah sebuah organisasi yang harus senantiasa mengikuti perubahan, menyesuaikan perkembangan zaman. Saat ini kita sudah masuk di era globalisasi bla 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 seperti itu, misalnya kita berbicara terkait dengan perubahan organisasi. Menurut pendapat ini, perubahan organisasi sangat diperlukan di dalam organisasi karena akan bla 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 gitu ya saudara ya. Paham ya untuk bab 1 di sini saudara menjelaskan terkait dengan latar belakang ya, pentingnya topik itu untuk dikaji gitu. Kemudian di bab 2 itu terkait dengan kajian pustaka ya. Di bab 2 ini kan terkait dengan kajian pustaka. Misalnya nih saudara tadi dapat topiknya yang komunikasi organisasi ya, saudara buat subbab gitu ya, daftar pustaka, subbab 2 bab 2 daftar pustaka, 2.1-nya pengertian dari banyak ahli
pengertian komunikasi dari banyak ahli, misalnya dari Mary Ellen Coué itu seperti apa, kemudian dari Joseph A. De Vito itu bagaimana, kemudian kalau Indonesia tuh Joko Purwanto kalau nggak salah itu penulis buku komunikasi yang di Indonesia itu seperti apa. Jadi kamu jelaskan terkait dengan pengertian dari komunikasi. Kemudian subbab yang kedua misalnya 2.2 itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu apa aja. Kemudian 2.3 nih subbab yang baru lagi jenis-jenis komunikasi organisasi itu apa aja misalnya. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi gitu ya, nggak harus ini cuma gambaran aja sub-subbabnya, tapi kalau saudara mau bikin sub-subbab yang lebih banyak lagi ya nggak masalah. Nggak hanya pengertian faktor-faktor dan jenis-jenis, bisa saudara tambahkan apa gitu juga nggak masalah. Ini hanya rambu-rambu aja. Kemudian untuk bab 3-nya terkait dengan metodologi ya. Metodologi ini karena kita tuh hanya observasi, jadi seperti riset kualitatif ya yang sangat sederhana gitu ya saudara ya. Jadi di dalam metodologi saudara nanti jelaskan di dalam laporan ini kita menggunakan teknik observasi langsung kah, atau wawancara kah, atau angket terbuka, misalnya seperti itu. Kalau observasi langsung, berarti saudara datang langsung, kemudian mengamati bagaimana implementasi komunikasi di sana seperti itu. Tapi kalau wawancara, mohon maaf ya saudara ya sebentar. Mohon maaf ya saudara, tadi ada kucing masuk rumah ya, takutnya dia nanti pup sembarangan, jadi dikeluarin dulu. Oke, jadi untuk di bab 3 saudara bisa gunakan, tuliskan aja di dalam bab 3 tuh saudara pakai yang mana gitu, atau wawancara ini bisa wawancara terstruktur atau wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu berarti guide interviewnya tuh udah jelas. Hanya ini yang akan saya tanyakan gitu. Tapi kalau wawancara tidak terstruktur, saudara hanya menyiapkan catatan, tapi proses wawancara itu akan berkembang gitu ya ketika kegiatan wawancara itu gitu. Kemudian angket terbuka bisa juga saudara, wawancara ini bisa langsung tidak langsung. Kalau langsung saudara misalnya datang kemudian saudara wawancara langsung, kalau tidak langsung saudara bisa wawancara melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui Zoom atau yang lain sebagainya gitu ya. Jadi melalui sebuah saluran atau media. Kemudian yang terakhir bisa berupa angket terbuka juga. Misalnya saudara membuat sebuah daftar pertanyaan, kemudian nanti narasumbernya ya atau informannya itu bisa menuliskan jawabannya di dalam daftar pertanyaan itu gitu. Ya, itu saudara. Jadi ada tiga teknik pengumpulan data yang bisa saudara gunakan. Gitu. Kemudian yang keempat ya, di bab 4 saudara menuliskan result dan juga discussion. Saudara menuliskan hasilnya ya, hasil dan diskusi ya. Jadi nanti saudara bahas itu per poin-poin indikator tadi, bahasnya ya per poin-poin indikator bagaimana komunikasi dari atas ke bawahnya, bagaimana komunikasi dari bawah ke atas, bagaimana komunikasi horizontalnya seperti itu. Nanti di bab 4 itu juga ditambah aja profil organisasi, visi misi kayak gitu nggak masalah. Baru nanti di bawahnya saudara menuliskan hasil observasi saudara gitu ya. Kemudian yang terakhir di bab 5 ini nanti konklusi saran dan juga simpulan dan juga saran. Jadi simpulan dan saran ya itu tadi, kesimpulannya apa dari hasil observasimu, kemudian sarannya apa, saran untuk perbaikan
Misalnya tadi untuk komunikasi dari bawah ke atas, misalnya penyampaian kritik seringkali tidak hanya apa ya, tidak ada umpan baliknya, misalnya itu. Jadi saudara bisa sarankan sebaiknya organisasi merespon setiap kritik yang diberikan oleh karyawan, misalnya seperti itu. Atau penyampaian keluhan tuh nggak ada medianya, jadi kita nggak bisa menyampaikan keluhan. Berarti sarannya apa? Sarannya menyediakan kotak saran, menyediakan layanan keluhan pegawai, seperti itu. Jadi nanti silahkan di breakdown dalam sebuah saran-saran seperti itu. Kemudian di sini ada reference ya, reference ini sebentar ya. Ini ya, kemudian saudara ada references ya, apa namanya, daftar pustaka ya. Jadi nanti seluruh konsep-konsep atau teori-teori yang saudara kutip ya dari pendapatnya siapa, dan lain sebagainya nanti ditulis di bagian reference ini, di bagian daftar pustaka seperti itu. Kemudian attachment ya, lampiran jika ada, misalnya saudara observasi langsung ya berarti foto-foto hasil observasi. Kalau saudara menggunakan wawancara, misalnya wawancara via Zoom atau wawancara via telepon, ya saudara bisa kalau memungkinkan nanti juga bisa disampaikan rekaman teleponnya. Tapi kalau nggak memungkinkan, saudara buat transkrip wawancaranya, gitu ya. Jadi transkrip wawancara itu nanti isinya apa namanya, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban seperti itu. Jadi dilakukan hari apa, jam berapa, narasumbernya siapa, kemudian baru pertanyaan jawaban gitu, dibuat transkripnya. Kalau saudara menggunakan angket terbuka, ya berarti tadi hasil pengisian angket itu difoto kemudian dilampirkan gitu. Oke, saudara, itu ya yang perlu kita buat gitu ya. Proyek ini berlangsung selama 2 minggu. Jadi minggu ini dan minggu besok ya. Minggu ini dan minggu besok. Jadi kita mulai presentasi itu di pertemuan ke-11 gitu, saudara. Oke, ada pertanyaan dulu, saudara? Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak mau tanya langsung bisa ketikkan di kolom chat juga nggak masalah, saudara. Sudah jelas? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Oke ya. Baik, apabila memang sudah jelas gitu saudara, nanti bisa dipelajari lagi. Misalnya ada yang bingung gitu ya, karena kan kita belum melakukan. Mungkin nanti kalau udah melakukan itu mulai muncul kebingungan seperti itu, nanti silahkan tanya aja di grup ya saudara ya, kita bisa sharing-sharing melalui WhatsApp grup gitu ya. Saya rasa kalau nanti ini ya, setiap komting dari tiap kelas bisa membentuk kelompok gitu, dan kalau topiknya udah jelas ya, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Jadi seperti Mas Alfi, kemudian Mas Zaki, kemudian yang PAPB 2020 itu siapa Mbak? Mas Samsul atau Isfi? Iya, Bu. Ya, Mbak Nahar. Iya, Bu, saya PAPB. Dewi Ambar ya. Nanti Mbak Dewi Ambar ya. Pokoknya penanggung jawab tiap-tiap kelas itu bisa membantu membuat grupnya ya atau kelompoknya seperti itu. Gitu saudara ya, sampai ketemu nanti di pertemuan ke-11. Silahkan nanti disiapkan untuk laporan, untuk PPT-nya, dan di situ juga ada tanya jawab dari teman-teman dan juga saya gitu. Ya, jadi nanti saya ambil penilaiannya dari laporan, dari PowerPoint dan juga dari performance saudara ketika presentasi gitu. Ya, saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Kemudian jangan lupa isi link presensi hari ini yang sudah saya share via Zoom gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Saya end meeting for all Terima ya. kasih, Bu. Ya, sami-sami.